Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Syuriani, NIM 1903402 dari jurusan Fisika, Prodi Fisika NK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video presentasi untuk tugas akhir mata kuliah Instrumentasi Kebencanaan dengan topik longsor. Deteksi dan pemantauan tanah longsor berbasis IoT. Tanah longsor merupakan bencana alam yang merusak kehidupan sosial setiap tahunnya. Ini dapat bersifat pergerakan massa batuan, puing-puing menuruni lereng. Hal itu terjadi karena aktivitas alam ataupun perbuatan manusia. Di musim hujan, air hujan akan merembes dan mengembangkan hidraulik tekanan yang melebihi batas elastis tanah atau batuan. Karena ini ketegangan akan terakumulasi yang maksa tanah dan batu untuk melonggarkan kekuatan perekat, sehingga terjadilah tanah longsor. Tanah longsor merusak lahan pertanian, hutan, jalan, lingkungan secara keseluruhan yang menyebabkan kerugian yang besar. Tanah longsor dapat dikatakan sebagai pembuangan massal yang mencakup pada pergerakan tanah menuruni lereng dan batuan karena gravitasi. Hal ini menyebabkan kerusakan properti, cedera, bahkan kematian. Juga mempengaruhi sumber daya seperti pasokan air, perikanan, sistem pembuangan limbah, bendungan, jalan selama bertahun-tahun setelah peristiwa tanah longsor. Tujuan utama dari sistem yang diusulkan adalah untuk mendeteksi kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya tanah longsor dan memberitahukan dengan baik sebelum waktunya untuk dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelamatkan diri. Sistem ini menggunakan sensor kelembaban tanah dan akselerometer. Pembacaan sensor kelembaban merupakan indikasi dari kadar air di dalam tanah, sedangkan akselerometer memeriksa pergerakan tanah. Prediksi, deteksi, dan pemantauan tanah longsor telah dilakukan oleh para peneliti untuk berbagai studi di seluruh dunia. Deteksi longsor dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti inspeksi visual, menggunakan pemrosesan gambar atau video, penginderaan jauh melalui satelit, penggunaan metode statistik, atau menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Tujuan utama deteksi longsor adalah untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mendeteksi pergerakan secara dini. Hal ini dapat mengurangi dan menyelamatkan kerugian jiwa yang mungkin disebabkan oleh tanah longsor. Tujuan lainnya adalah untuk menemukan cara tertentu di mana elemen penginderaan harus merespon dengan cepat terhadap perubahan data yang cepat dan mengirimkannya ke pusat analisis data. Sistem deteksi tanah longsor terdiri dari node sensor, pengontrol di lokasi longsor, dan Raspberry Pi di stasiun pemantauan. Biasanya, beberapa node sensor diperlukan untuk mencakup area tertentu. Semua sensor ini mengumpulkan parameter pemantauan tanah longsor, seperti tanah longsor perpindahan, kelembaban tanah, dan sudut kemiringan. Arus listrik yang melalui plat sebanding dengan jumlah kandungan air. Ketika ada lebih banyak kelembaban di sekitar sensor, ia menarik lebih banyak arus yang menghasilkan resistansi keluaran yang lebih sedikit dan tegangan keluaran yang sesuai menjadi rendah. Di kasus lain, ketika ada kelembaban rendah di sekitar sensor, ia menarik lebih sedikit arus yang menghasilkan resistansi keluaran tinggi dan yang sesuai dengan tegangan keluaran tinggi. Meter yang digunakan untuk penginderaan getaran atau pengukuran lereng adalah ADXL335 yang berisi sensor permukaan mikro, polisilikon, dan sirkuit pengkondisian sinyal. Struktur dasar akselerometer memiliki plat tetap dan A-piring bergerak. Plat bergerak membelok karena percepatan yang pada gilirannya menyebabkan ketidakseimbangan kapasitansi diferensial dan memberikan output tegangan sebanding dengan percepatan.
Akselerometer memberikan tegangan analog pada pin keluaran EQZ yang proporsional untuk percepatan di masing-masing arah, yaitu EQZ. Data yang dikumpulkan dari sensor yang diberikan ke pengontrol blok multiplexer dapat dihilangkan jika pengontrol lain memiliki lebih banyak input analog dan cocok untuk antarmuka modul Wi-Fi yang digunakan. Jika data yang dirasakan ini melewati nilai ambang batas, ini akan memberikan peringatan. Seluruh rentang data adalah dibagi dalam 3 kelas, zona aman, zona tengah, dan zona bahaya. Pola peringatan untuk kedua kelas berbeda dan tujuan berbeda pula. Peringatan pertama dilontarkan ketika nilai yang dirasakan berada di zona tengah. Peringatan ini menginformasikan warga agar waspada karena mungkin ada kemungkinan terjadinya tanah longsor. Peringatan ini juga menginformasikan warga untuk menjaga barang-barang penting mereka, seperti kotak P3K, pakaian, botol air, dan perlengkapan makan, karena hal ini akan dibutuhkan ketika berada dalam kondisi bahaya. Yang kedua dan terakhir, alert diberikan karena nilai yang dirasakan berada pada zona bahaya. Peringatan ini menginformasikan warga untuk segera meninggalkan tempat itu. Selain memberikan peringatan kepada warga lokal, pengontrol juga mentransmisikan semua data yang dirasakan ke stasiun pemantauan. Stasiun pemantauan melakukan pekerjaan pemantauan dan menganalisis data. Data yang diindra dikomunikasikan ke stasiun pemantauan. Data yang dirasakan direpresentasikan secara grafis di situs web untuk memudahkan analisis. 2. Prototipe sistem peringatan dini longsor dengan analisis GIS yang ditunjukkan oleh pergerakan tanah dan curah hujan. Sistem peringatan dini menggunakan akselerometer sebagai pergerakan tanah dan perangkat sensor kemiringan dengan touch sensor aliran air. Kelebihan dari sistem ini adalah pemantauan waktu nyata, pemantauan jarak jauh, dan dapat digunakan untuk memantau beberapa titik pengamatan sekaligus. Sebuah microcontroller digunakan untuk memproses sinyal input dan mengaktifkan alarm. LCD digunakan untuk menampilkan percepatan pada sumbu XYZ ketika tanah bergerak atau bergeser. Kemampuan untuk memantau pergerakan lereng secara tepat waktu. Model akan memberitahu orang-orang tentang kemungkinan kegagalan lereng, memberi mereka waktu yang cukup untuk berpindah ke tempat yang aman. Sistem peringatan dini longsor ini mengintegrasikan sensor curah hujan, akselerometer, dan inclinometer dengan visual WebKit, Geography Information System, interface, sehingga faktor penyebab longsor dan dampaknya dapat diminimalkan. Sistem ini dilengkapi dengan nirkabel telemetri sehingga data yang diperoleh dari akselerometer dan alat ukur curah hujan dapat dikirim ke remote pemantauan atau pusat pengamatan dan dicatat. Analisis awal pada struktur tekstur batuan, klasifikasi kemiringan tanah, permeabilitas, dan pelapukan pada daerah rawan longsor dilakukan agar lebih mudah mendapatkan peta dan menentukan biaya. Pemetaan, investigasi, inspeksi, dan monitoring merupakan bagian dari proses penelitian ini. Desain perangkat keras dan perangkat lunak bersama dengan analisis GIS dilakukan dengan cermat untuk mendapatkan sistem pemantauan slide yang efisien dan layak. Sistem peringatan dini longsor dikembangkan dalam 3 tahap. Yang pertama, analisis GIS dan studi lapangan. Yang kedua, deteksi tanah longsor dan pengembangan sistem pemantauan curah hujan. Dan yang ketiga, antarmuka WebGIS dan pengembangan. Analisis GIS dan studi lapangan. Data seperti kemiringan lereng, litologi, dan tekstur tanah akan dikumpulkan, dianalisis, diukur, dan dipetakan. Tahap pemrosesan data ditampilkan. Semua data spesial dimasukkan ke dalam komputer dan diubah menjadi peta digital. Selanjutnya, atribut data dan setiap parameter pembobotan juga dimasukkan ke dalam
komputer. Parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerawanan adalah curah hujan, jenis tanah, geologi batuan, tutupan alam, dan topografi. Curah hujan merupakan faktor dominan penyebab tanah longsor sehingga bobotnya lebih tinggi dari parameter lainnya. Untuk deteksi tanah longsor dan pengembangan perangkat keras pemantauan curah hujan, sistem peringatan dini longsor dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemancar yang terletak di lokasi penelitian dan penerima yang terletak di monitor jarak jauh. Akselerometer digunakan sebagai sensor gerakan tanah dan kemiringan. Sensor aliran air digunakan sebagai sensor curah hujan. Mikrokontroler digunakan sebagai prosesor. Sistem telemetri mengirimkan data ke penerima yang terletak di remote lokasi melalui jaringan nirkabel. Penerima menerima data yang dikirimkan oleh pemancar dan menampilkan data pada komputer untuk tujuan pemantauan jarak jauh. Antarmuka WebGIS. WebGIS adalah sistem informasi geografis berbasis web dari beberapa komponen terkait. Biasanya berupa kombinasi peta digital dan analisis geografis, pemrograman komputer, serta berhubungan dengan basis data. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.